Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan channel pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar menggali ilmu pengetahuan. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu masalah sosial. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang masalah sosial ini? Yang pertama adalah pengertian masalah sosial, kemudian faktor penyebab masalah sosial, kemudian unsur masalah sosial, dan yang terakhir adalah ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Nah, secara sederhana ya, masalah itu apa? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, ketika ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka ini menjadi masalah sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kaji pengertian masalah sosial terlebih dahulu. Di sini ada pendapat yang pertama dari Robert A. Nisbet, mengemukakan bahwa masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral ya. Jadi masalah sosial itu menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah sosial tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Nah, secara tidak langsung Robert A. Nisbet di sini mengemukakan tiga indikator dari masalah sosial. Yang pertama immoral ya, bertentangan dengan moral ya. Tentangan dengan moral. Kemudian yang kedua bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, dan yang ketiga bersifat merusak ya. Bersifat merusak atau disebut juga dengan destruktif ya, bersifat merusak dia, destruktif. Nah, inilah indikator-indikator yang dikemukakan oleh Robert A. Nisbet. Jadi, ketika sesuatu itu bertentangan dengan moral, kemudian berlawanan dengan hukum, dan dia sifatnya destruktif, maka inilah yang tergolong ke dalam masalah sosial. Oke, kita akan melanjutkan berikutnya. Ini pendapat dari Gilin dan Gilin. Beliau mengemukakan yang dikutip dalam buku Surjono Sukanto bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian ya antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial ya, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Nah, ini seperti yang terjadi saat ini ya, ketidaksesuaian ya antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat ya. Nah, misalkan sekarang ini juga terjadi masalah yaitu penyebaran virus COVID-19, dan ini mengakibatkan kepincangan ya dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana golongan mulai dari lapisan atas ya sampai dengan lapisan bawah semua mengalami goncangan di sini, ada kepincangan. Terutama kali bisa kita lihat dalam sektor seperti contohnya pariwisata, yang dulu pariwisata ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan, tapi sekarang kemana-mana dilarang, berkumpul dilarang ya, sehingga ini berdampak kepada bidang pariwisata seperti perhotelan, kemudian juga transportasi ya, penyewaan kendaraan pariwisata dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke pedagang-pedagang kecil yang biasanya berjualan di daerah wisata juga terkena dampak. Bukan hanya wisata, bahkan juga dalam bidang pendidikan ya. Bagaimana pendidikan sekarang seperti yang kalian alami sekarang berlangsung melalui pendidikan secara daring. Nah, ini juga menjadi suatu masalah tertentu ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah pengertian masalah sosial menurut Gilin dan Gilin. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, pengertian masalah sosial menurut Martin S. Weinberg. Ia mengemukakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan sesuatu yang bertentangan dengan norma, sehingga mereka menyepakati dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Nah, ini poinnya di sini. Adanya kesepakatan bahwa ini harus diubah, ini harus diselesaikan ya, seperti yang kita alami sekarang ya dalam era pandemi COVID-19 ini kan kita menginginkan agar ini cepat berakhir ya. Makanya diterapkanlah oleh pemerintah berbagai macam cara seperti PPKM ya dan lain sebagainya, dan kebijakan-kebijakan yang tujuannya apa? Untuk mengakhiri, karena kita tidak ingin hidup seperti ini terus ya di dalam masalah seperti ini. Nah, inilah pendapat Martin S. Weinberg tentang masalah sosial, di mana intinya adalah masalah sosial itu adanya kesepakatan ya. Yang pertama bertentangan dengan norma, kemudian adanya kesepakatan dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.
Oke, kita masuk ke faktor penyebab masalah sosial. Nah, di sini ada 4 faktor ya yang menyebabkan masalah sosial. Ada faktor ekonomi, ada faktor budaya, ada faktor biologis, dan ada faktor psikologis. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan ya, pengangguran. Ini pengangguran ya, pengangguran. Nah, inilah masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomi. Nah, kita pernah mengalami pada krisis moneter yang terjadi ya di Indonesia pada tahun 97. Nah, itu merupakan masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomi. Karena krisis tersebut kemudian masyarakat melakukan penjarahan ya, mal-mal dijarah, toko-toko dijarah ya, bahkan setelah itu kemudian dibakar. Nah, ini merupakan masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, faktor budaya. Apa itu faktor budaya? Nah, masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen. Nah, contohnya apa? Kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja ya, ketika perilaku remaja itu tidak sesuai ya dengan yang diharapkan oleh masyarakat, maka di sana muncul masalah sosial yang disebabkan oleh kenakalan remaja, seperti geng-geng motor ya yang melakukan pencurian, yang melakukan aksi tawuran menggunakan senjata tajam ya, bahkan mereka juga melakukan penjarahan. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada konflik antar suku, ini juga sering terjadi, adanya diskriminasi ya, diskriminasi gender ya, adanya pernikahan dini, bahkan perceraian ya. Nah, inilah masalah sosial yang bersumber dari faktor budaya. Nah, kemudian kita lihat faktor biologis ya. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Nah, ini yang kita alami sekarang, adanya penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan kehidupan dunia ini menjadi terganggu ya, bukan hanya Indonesia tapi masyarakat di seluruh dunia menjadi tidak stabil karena COVID-19 ini. Nah, inilah masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis. Bagaimana begitu cepatnya ya, tahun 2019 dia ditemukan menyebar di Wuhan, namun dalam beberapa bulan saja sudah sampai ke Indonesia ya, tepatnya bulan April tahun 2020 itu sudah mulai masuk ke Indonesia, bahkan sampai sekarang, dan kita sendiri mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, inilah kita berharap agar COVID-19 ini cepat berlalu sehingga situasi bisa kembali normal seperti biasa. Nah, kita lanjut, yang keempat adalah faktor psikologis ya. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat, jadi kepada pemikiran ya, atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Nah, ini contohnya apa? Seperti adanya aliran sesat dan pemahaman lain yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal ya. Nah, pola pikir yang mereka miliki ini sangat tidak masuk akal kalau kita pikir ya, seperti aliran-aliran sesat yang mereka memuja seseorang ya, seseorang mengaku nabi, kemudian pengikutnya itu banyak itu. Ada aja orang yang mau mengikuti pemikiran itu. Nah, padahal kalau kita lihat secara ini tidak masuk akal ya, tapi ada. Nah, ini faktor psikologis. Dan kemudian juga termasuk adalah kelainan seksual ya, seperti adanya LGBT ya. LGBT ya. Homoseksual ini ya, kaum LGBT. Nah, ini juga kalau kita pikirkan tidak bertentangan ya dengan kodrat manusia, namun ini terjadi. Nah, inilah faktor masalah yang disebabkan oleh faktor psikologis. Oke, ini sudah kita bahas. Sekarang kita lihat apa unsur masalah sosial ya. Vincent Parillo dalam Sutomo mengemukakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung 4 komponen. Ada 4 komponen. Yang pertama, kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, ini unsur yang pertama adalah adanya waktu ya. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah namun hanya terjadi dalam waktu yang singkat dan menghilang ya, bukan termasuk masalah sosial. Jadi jika suatu permasalahan itu hanya sebentar saja, nah itu bukan masalah sosial. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini tentu saja masalah sosial ya, bahkan sudah ditetapkan sebagai bencana karena sudah berlangsung kurang lebih COVID-19 ini hampir 2 tahun ya. Nah, ini
Kemudian yang kedua, apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau non fisik ya, baik pada individu ataupun masyarakat. Nah, apakah kerugian itu berupa harta benda ya, berupa jasmani manusia, ini kerugian fisik, atau non fisik secara psikologis ya, ada rasa ancaman, ada rasa was-was, khawatir. Nah, ini merupakan indikator dari atau unsur dari suatu masalah sosial, karena dia mengakibatkan kerugian baik itu fisik ataupun non fisik. Nah, baik pada level individu ataupun level masyarakat. Kemudian yang ketiga merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa pelanggaran terhadap nilai dan norma, nah itulah yang menjadi indikator dari terjadinya suatu masalah sosial. Nah, kita contohkan tadi, contohnya perilaku remaja ya, kenakalan remaja yang tergabung dalam geng motor yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma. Mereka melakukan perkelahian menggunakan sajam yang menimbulkan korban jiwa, kemudian mereka melakukan penjara dan lain sebagainya ya. Yang mereka bertindak anarkis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan ya, seperti masalah yang kita alami saat ini. COVID-19 ini harus ada solusi. Nah, sudah diberikan, salah satu solusinya adalah dengan cara vaksin ya. Maka kita lihat bagaimana dampak dari vaksin ini. Apakah vaksin ini mampu untuk menyelesaikan COVID-19 ini? Nah, ini patut untuk kita jadikan suatu renungan bersama ya, dan kita harus berpartisipasi dalam hal itu agar masalah sosial yang terjadi yaitu COVID-19 ini dapat segera berakhir. Baiklah, inilah unsur masalah sosial. Kemudian kita lihat ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Ini pendapat dari Surjono Sukanto. Yang pertama adalah kriteria utama. Suatu masalah sosial ditandai dengan adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dengan kondisi yang nyata. Atau antara, nah ini sering kita sebut ya, antara harapan ya, nilai-nilai itu kan suatu harapan, dengan kondisi yang nyata ini adalah kenyataan. Nah, adanya perbedaan yang mencolok, harapannya masyarakat sejahtera, tapi kenyataannya banyak yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Harapannya masyarakat bebas dari penyakit, tapi ternyata saat ini masyarakat banyak yang tertular virus COVID-19, bahkan sudah meninggal dunia karena menjadi korban dari COVID-19. Kemudian sumber masalah ya. Masalah itu bisa dari gejala sosial maupun gejala yang non sosial ya. Bisa gejala sosial ataupun yang non sosial. Kalau yang sosial bisa dari ekonomi, bisa dari kebudayaan ya. Sedangkan yang non sosial seperti bencana, gempa bumi, angin topan, banjir ya, tsunami ya, yang sudah pernah terjadi di wilayah Indonesia. Dan Indonesia ini salah satu negara juga yang sangat rentan terhadap bencana ya. Nah, ini adalah menjadi sumber masalah sosial. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah atau tidak ya. Nah, kita ambil contoh lagi COVID-19. Yang berhak menetapkan apakah ini masalah atau tidak adalah pemerintah, dan pemerintah sudah menyatakan bahwa ini adalah suatu masalah yang harus segera yang harus diselesaikan ya. Tapi itu tidak sikap masyarakat itu sendiri yang menentukan apakah suatu gejala masalah sosial atau tidak ya. Nah, meskipun ya ada beberapa individu yang menganggap ini bukan masalah, namun ketika masyarakat ya secara umum menganggap ini adalah masalah ya, terutama kali setelah ditetapkan oleh pemerintah, maka ini menjadi masalah. Nah, pihak yang berwenang di sini adalah pemerintah yang menetapkan bahwa ini suatu masalah atau tidak. Nah, kemudian yang keempat ini ya, ini adalah manifest, kemudian juga latent social problem. Ada manifest social problem dan latent social problem. Apa itu manifest social problem? Masalah yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan dalam masyarakat yang dikarenakan tidak sesuainya tindakan dengan norma. Nah, tadi sudah kita bahas, tidak sesuainya tindakan dengan norma ya, manifest social problem ya. Kita ambil contoh, sebagai seorang pelajar ya, tindakannya harusnya kan belajar, membaca ya, mencari informasi ya, agar menambah pengetahuan dan sebagainya, agar menjadi pelajar yang benar-benar menguasai ilmu pengetahuan ya. Namun kenyataannya banyak yang ada yang tergabung ke dalam kelompok-kelompok kenakalan remaja seperti yang kita contohkan tadi. Nah, ini berarti tidak sesuai antara norma yang ada dengan
perilaku yang terjadi gitu ya. Nah, ini adalah manifest social problem. Kemudian ada latent social problem. Apa itu latent social problem? Kalau latent social problem ini menyangkut hal-hal yang berlawanan dengan nilai tapi tidak diakui oleh masyarakat. Artinya masyarakat menganggap itu biasa saja. Nah, jika kenakalan remaja tadi tidak digubris ya atau dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, maka ini akan menjadi latent social problem. Ini sangat berbahaya ya. Karena generasi muda ini adalah penerus bangsa ya. Ananda sekalian, sebagai generasi muda adalah penerus bangsa. Nah, kalau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma di kalangan remaja ini dibiarkan saja dan tidak diakui oleh masyarakat, nah ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, inilah yang disebut dengan latent social problem. Artinya masalahnya ada tapi tidak diakui oleh masyarakat. Kalau manifest ini memang perilakunya tidak sesuai, tidak bertentangan dengan norma, dan masyarakat menganggap itu sebagai suatu masalah yang harus dicarikan solusinya. Nah, inilah yang disebut perbedaan antara manifest kemudian latent social problem. Baiklah para siswa sekalian, kita sudah membahas pengertian masalah, faktor penyebab masalah, unsur masalah, dan ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Nah, terima kasih Ananda sudah menyaksikan tayangan ini. Jika Ananda merasakan konten dari video pembelajaran ini bermanfaat, acungkan tanganmu ke atas dan jangan lelah untuk berbagi video dari channel ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga channel ini ya. Subscribe sekarang juga channel ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.